Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kita bertemu kembali di channel Chem Istrai, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi kimia kelas 10, yaitu pada topik hukum dasar kimia. Seperti biasa, sebelum kita mulai penjelasan atau pembahasan kita pada kesempatan kali ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, tidak lupa apabila kalian merasa kehadiran channel ini bisa membantu kalian dalam belajar kimia untuk bisa mengetahui update-update terbaru di video di channel Chem Istrai, kalian bisa klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk dinyalakan loncengnya. Baik, langsung saja pada hukum dasar kimia ini. Seperti kalimat atau kata yang ada di judul pada topik ini, ada istilah hukum ya. Hukum yang mungkin secara harfiah berarti sesuatu yang sudah tidak dapat dipatahkan kembali. Yang mana ini menjadi dasar nantinya pada materi selanjutnya terkait dengan perhitungan kimia atau mungkin di persamaan reaksi kimia. Apa saja mungkin di hukum dasar kimia ini? Langsung saja. Yang pertama ada hukum Lavoisier ya, di mana hukum Lavoisier ini juga bisa disebut dengan hukum kekekalan massa. Bunyi dari hukum Lavoisier ini adalah massa zat sebelum reaksi. Saya ulangi, massa zat-zat sebelum reaksi sama dengan massa zat-zat hasil reaksi. Yang kedua ada hukum Proust ya. Hukum Proust itu dikenal dengan hukum perbandingan tetap, yang mana hukum Proust berbunyi, setiap senyawa tersusun dari unsur-unsur dengan perbandingan yang tetap. Ya. Contohnya di sini, misalkan ada belerang dapat bereaksi dengan oksigen, membentuk oksida belerang dengan perbandingan massa belerang dibanding massa oksigen itu 2:3. Jadi 2 miliknya belerang, 3 itu adalah miliknya oksigen. Jika yang direaksikan 8 gram belerang dengan 9 gram oksigen, pertanyaan yang pertama, berapa gram oksida belerang yang terbentuk? Maka hasil reaksinya ya. Maka untuk bisa menjawab pertanyaan pertama, jika semua belerang habis bereaksi, maka diperlukan oksigen sebanyak 3/2 kali 8 gram, yaitu sama dengan 12 gram. Hal ini tidak mungkin karena oksigen yang tersedia hanya 9 gram. Tadi diketahui di soal bahwa yang tersedia hanya 9 gram. Maka oksigen yang habis bereaksi, sehingga belerang yang bereaksi adalah 2/3 dikali 9 gram, yaitu 6 gram. Maka di sini diketahui belerang yang bereaksi 6 gram, dan oksigen yang bereaksi adalah 9 gram ya. Ketika ditotal itu nilainya sama dengan 15 gram. Oke, dapat dari mana? Ini adalah perbandingan tetap ya yang sudah kita pelajari sebelumnya. Massa zat hasil reaksi itu seperti hukum Lavoisier, nilainya sama dengan massa zat yang bereaksi. Sama dengan 15 gram. Yang kedua pertanyaannya adalah berapa zat sisa jika diketahui dalam persamaan reaksi terdapat zat sisa? Ada zat sisa yang tidak bereaksi yaitu belerang. Kenapa? Karena yang awalnya 8, yang digunakan untuk bereaksi hanya 6, sehingga ada sisa 2 gram belerang yang tidak digunakan untuk bereaksi. Oke. Hukum yang ketiga itu adalah hukum Dalton atau hukum perbandingan ganda. Hukum ini berbunyi bahwa apabila dua unsur dapat membentuk dua macam senyawa atau lebih, untuk massa salah satu unsurnya sama banyaknya, maka massa unsur kedua dalam senyawanya berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Dan hukum yang keempat adalah hukum Gay-Lussac, yaitu atau dikenal dengan hukum perbandingan volume ya, yang mana berbunyi pada temperatur dan tekanan yang sama, volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas-gas hasil yang bereaksi bersebanding dengan bilangan bulat dan sederhana. Oke, contohnya ini, pada temperatur dan tekanan tertentu ada gas A2 sebanyak 20 ml dan 60 ml gas B2
tepat habis bereaksi membentuk 40 ml gas AXBY. Ya, kita tidak tahu nilai X dan Y-nya. Jika gas-gas tersebut diukur pada temperatur dan tekanan yang sama, berapa harga X dan Y? Ya. Tentunya yang pertama kita harus tahu persama reaksi dari kedua gas ini ketika membentuk gas AXBY. Ada A2 direaksikan dengan B2, gas A2 dengan B2 membentuk gas AXBY. X dan Y ini saya misalkan sebagai koefisien reaksi pada A2, Y sebagai koefisien reaksi pada B2. Kita tahu tadi bahwa A2 ada 20 mili, B2 ada 60 mili, dan yang diketahui yang dibentuk ketika membentuk gas AXBY yaitu adalah 40 mili. Sekarang pertanyaannya, berapa perbandingannya? Nah, maka kita bisa membuat perbandingan seperti ini ya. Jika perbandingan volume itu disederhanakan, maka bisa dibagi dengan 20, maka 20 bagi 20, 1, 60 bagi 20 ada 3, 40 bagi 20 ada 2. Artinya perbandingannya adalah 1 dibanding 3 dibanding 2. Sehingga dalam persama reaksinya, itu koefisien A2-nya adalah 1, koefisien B2-nya adalah 3, dan koefisien AXBY-nya adalah 2, sehingga X-nya kita bisa tahu dari sini. Harus setara ya. Ini A2, ada 2 atom A dikalikan dengan koefisien 1, maka tetap 2, sehingga di sini indeksnya 1. A dikali 1 dikali 2 sama dengan 2A. B ini ada B2, ada koefisien 3, maka dikalikan. 2 kali 3, 6. Maka B-nya harus kita sesuaikan. 2 kali berapa ada 6, maka B-nya ada 3. Sehingga senyawa yang terbentuk adalah A1B3, atau X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 3. Yang kelima adalah hipotesis Avogadro ya. Hipotesis ini berbunyi pada temperatur dan tekanan yang sama, gas-gas yang volumenya sama akan mempunyai jumlah molekul yang sama. Dan berdasarkan hipotesis Avogadro, pada temperatur dan tekanan yang sama, 1 liter gas hidrogen mengandung N molekul gas hidrogen. 1 liter gas oksigen mengandung N molekul gas oksigen. Artinya sebanding ya. Berapa liter itu sebanding nanti dengan volumenya, sebanding dengan berapa banyak molekulnya. Contohnya seperti ini. Ada hidrogen 2H2 plus O2 menjadi 2H2O. Volume diketahui pada hidrogen 2 liter, oksigennya 1 liter, H2O itu terbentuk 2 liter ya. Maka kita bisa membandingkan ini dengan perbandingan volume itu nilainya sebanding dengan perbandingan molekulnya. Maka kalau 2 liter, 2 banding 1 dibanding 2. Maka 2 molekul, ada 1 molekul O2 dan 2 molekul H2O. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya seperti ini ya. Pada temperatur dan tekanan tertentu, 1 liter gas oksigen mengandung 1 kali 10 pangkat 22 molekul gas oksigen. Ya, jadi 1 liter itu mengandung molekulnya 1 kali 10 pangkat 22. Pada temperatur dan tekanan yang sama, yang ditanyakan berapa banyak mol gas klorin yang terdapat dalam 2 liter gas klorin. Pertanyaan yang kedua, berapa liter volume 5 dikali 10 pangkat 22 molekul gas hidrogen. Ya. Yang pertama dulu, sesuai hipotesis Avogadro bahwa pada temperatur dan tekanan yang sama, ya, 1 liter gas oksigen itu mengandung 1 kali 10 pangkat 22, sudah diketahui soal. Yang kedua, 1 liter gas klorin mengandung 1 kali 10 pangkat 22 molekul. Sehingga banyaknya gas klorin yang terdapat dalam 2 liter, maka tinggal dikalikan. 2 dikali dengan 1 liternya itu 1 kali 10 pangkat 22 molekul, maka 2 liter tinggal dikalikan 2, yaitu nilainya sama dengan 2 kali 10 pangkat 22. Yang kedua, sesuai hipotesis Avogadro bahwa volume 1 kali 10 pangkat 22 molekul gas oksigen itu nilainya sama dengan volumenya 1 liter. Nah, ketika dalam volume 5 kali 10 pangkat 22, maka tinggal dikalikan 5, yaitu 5 liter. Oke, baik itu 5 hukum dasar yang harus kita pahami bersama terkait dengan
hukum-hukum dasar kimia, yang mana materi ini nanti akan sangat berguna ketika nanti dalam topik selanjutnya, yaitu perhitungan kimia atau stoikiometri reaksi ya. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bisa bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama, alhamdulillahirabbil alamin, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.